Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya Anjrah Ari Susanto. Di kesempatan kali ini saya mau sharing, mau berbagi saja apa sih alasan mempergunakan MacBook Pro ya. Baik, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah memiliki MacBook Pro ya, tapi yang mencari video ini tentunya mungkin baru berkeinginan untuk membeli MacBook Pro atau sedang bimbang, sudah ada budgetnya mau pilih MacBook Pro atau laptop Windows ya. Jadi sekali lagi mungkin akan membantu apa yang saya bagikan. Baik, cerita awal ketika saya pertama bertemu dengan MacBook Pro adalah mungkin sekitar tahun 2006, 2007 lah ya. Waktu itu saya masih kuliah di salah satu universitas di Semarang. Saya menghadiri sebuah seminar bisnis yang diselenggarakan oleh Indonesia Islamic Business Forum (IIBF). Nah, pada kesempatan itu menghadirkan tokoh pengusaha sukses. Kalau nggak salah, beliau owner sekaligus rektor dari Udinus, Pak Nur Cahyo Sasongko, Pak Nur atau siapa gitu. Saya mohon maaf kalau nanti butuh dikoreksi ya. Nah, ketika beliau presentasi, yang dibuka adalah laptop tipis, kalau nggak salah yang MacBook Pro 15 inci gitu. Dan saya melihatnya itu, wah ini keren sekali. Keren sekali, ya. Karena pada waktu itu yang mungkin di sekitar saya yang punya laptop aja masih sedikit. Saya waktu itu masih kuliah, masih pakai PC rakitan juga kan. Dan yang pakai laptop pun keumuran ya mohon maaf, Toshiba, Acer gitu kan. Asus masih sedikit banget, tapi yang kebanyakan Acer, Toshiba, kemudian apa ya? Ya beberapa merek-merek seperti itulah. Tapi saya belum lihat di teman-teman saya yang kaya-kaya ya gitu kan di kampus tuh ada yang pakai MacBook Pro, belum ada lah gitu, belum ada. Nah, ketika saya melihat itu tuh, wah keren dan nyala itu logo Apple-nya. Keren banget itu. Maka sejak saya itu saya punya impian, saya pengen punya beli MacBook Pro. Jadi alasan pertama mengapa membeli MacBook Pro bagi saya secara pribadi pada waktu adalah impian gitu kan. Jadi impian karena pengen punya laptop yang bagus kayak gitu. Ya kan? Dan tentunya menjadikan MacBook Pro impian zaman itu sangat relevan karena secara saya sebulan mungkin penghasilan belum sampai angka itu ya, belum sampai angka itu masih saya dulu untuk biaya kuliah, makan dan sebagainya oleh orang tua diberi 300.000 aja. Ya kalau mau makan sederhana sebenarnya cukup ya 300.000 itu. Dan MacBook Pro waktu itu harganya berapa? Sangat dahsyat. Dan sampai hari ini bagi sebagian orang, ya termasuk saya sebenarnya, masih melihat tuh MacBook Pro tuh mahal gitu kan. Ya. Nah, jadi yang pertama itu karena impian. Jadi saya melihat itu keren, itu bagus, dan saya pengen memiliki laptop yang seperti itu. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah saya memulai usaha pada waktu dengan ngeblog ya, dengan ngeblog baik Amazon, baik AdSense, baik jualan online ya, awal-awal masih jualan online, kemudian masih kerja juga dan sebagainya. MacBook Pro hanya secara prinsip alhamdulillah tercapai lah bisa membeli MacBook Pro gitu. Nah, setelah membeli MacBook Pro, saya jadi memahami mengapa orang memiliki MacBook Pro. Yang pertama, yang paling signifikan yang saya rasakan adalah ya walaupun pada waktu juga bisa membeli ya untuk PC rakitan yang bagus, yang monitor mahal gitu kan, adem di mata karena waktu itu yang sangat ditawarkan di MacBook Pro kan untuk layarnya pakai Retina display, yang saya rasakan kontras banget ya, itu adalah rasanya sejuk di mata. Jadi kalau kita kerja lama mau dari pagi sampai malam itu di depan laptop MacBook Pro itu luar biasa, nyaman sekali di mata. Itu yang saya rasakan dibandingkan misalnya kita mencoba monitor-monitor zaman dulu kan. Monitor itu juga belum secanggih zaman sekarang ya, monitornya masih monitor tabung, ada yang masih pakai LED, yang itu rata-rata masih pedas gitu. Kalau kita mau nyari yang setajam yang dimiliki MacBook Pro pada waktu itu, harganya sangat mahal gitu. Padahal pekerjaan saya menuntut berlama-lama di depan komputer. Dulu ngakalinya kan pakai itu, pakai filter ditaruh di depan monitor biar matanya jauh lebih sejuk. Tapi tidak tergantikan ketika kita sudah menggunakan MacBook Pro. Nah, kalau sekarang sih mungkin monitornya ada yang sudah lebih sejuk ya, karena monitor juga teknologinya sekarang sudah luar biasa. Tapi kesejukan melihat monitor karya Apple itu
bagi saya pribadi belum tergantikan. Itu alasannya. Jadi sejuk yang kedua. Terus yang ketiga karena alasannya kalau dibandingkan dengan harga yang sama di komputer-komputer yang lain, secara desain itu jauh ketinggalan bagusan MacBook, buatannya MacBook gitu. Dia tuh betul-betul unibody dan ditenteng itu ya sangat berbeda dibandingkan harga yang sama, tapi kalau komputer yang lain mungkin masih pakai plastik atau pakai entah karbon entah apa, tapi kalau lihat MacBook itu kan solid, besi solid gitu. Cuman itu kelemahan juga gitu. Yang besi itu sebenarnya kelemahan juga. Kalau misalnya kita mau presentasi sambungin ke proyektor, saya beberapa kali kesetrum. Setrum tuh griming-griming karena apa ya? Karena kan arus dari proyektor kan dia ada strumnya ya. Nah, kalau kita pas presentasi misalnya nyeker men gitu kan di lantai nyetrum itu. Walaupun laptop biasa juga nyetrum, tapi nyetrum yang dari MacBook itu jauh lebih dahsyat itu. Itu pengalaman pribadi yang saya rasakan ya kan. Mungkin listriknya nggak di ground atau seperti apa ya kurang tahu, tapi saya rasakan begitu. Terus yang paling asik bagi pengguna MacBook Pro itu trackpad-nya. Trackpad-nya itu MacBook Pro itu sensitif, tapi enak gitu. Dan apa ya? Banyak varian kita kan kalau trackpad bisa maju mundur itu bisa 2 jari, bisa 4 jari, itu banyak fungsi. Dan trackpad ini bagi saya pribadi ketika menggunakan laptop sangat-sangat membantu dalam pekerjaan. Ya pakai mouse bisa, ya betul pakai mouse, tapi kalau kemana-mana pakai harus nenteng mouse juga gitu. Dan pengalaman kalau saya pakai mouse, bahkan pakai mouse-nya asli Apple ya, mouse Apple Magic Mouse kalau nggak salah itu kan, itu ya tetap nggak nyaman. Enak pakai langsung di trackpad-nya. Kecuali kalau kita menggunakan MacBook di ruang terbuka yang panas, ya ini kelemahan MacBook juga ya, karena mungkin dia dibuat untuk ruang ber-AC untuk orang yang adem-adem. MacBook Pro cepat panas kalau di area panas, dan itu cukup menyiksa kalau dipakai trackpad gitu. Mending pakai mouse. Alasan yang lain karena yang sepengetahuan saya zaman waktu itu komputer Windows ya itu gampang sekali kena virus. Kalau kita udah sampai double berlapis itu virus, antivirusnya apa aja kita pasang ibaratnya, masih aja jebol gitu, masih aja kena. Nah kalau MacBook Pro saya pemakaian berapa tahun, alhamdulillah, kecuali mungkin ransomware ya yang saya kenal itu katanya baru bisa masuk ke Apple, tapi virus yang lain ya insya Allah tidak kita kenal lah, tidak kita jumpai. Walaupun kalau sekarang ya untuk Windows sudah banyak melakukan perbaikan, ada Windows Defender yang sudah ya membuat rasa aman lah bagi kita untuk menggunakan komputer PC rakitan. Selanjutnya kalau penggunaannya apalagi, nah kalau MacBook Pro juga keren secara desain, secara lifestyle. Mungkin yang suka pencitraan ini cocok banget pakai MacBook Pro di zaman sekarang ya. Walaupun merek lain menawarkan fitur-fitur apa, tapi tetap nenteng MacBook sama yang laptop Windows lain yang harganya mahal, tetap keren MacBook menurut saya. Karena apa ya, stand out banget desainnya itu. Kalau walaupun merek-merek Cina mengikuti bentuknya dan sebagainya, tetap stand out banget gitu untuk desain dari MacBook. Ya saya ngomong ini nggak di endorse Apple ya, dari pengalaman pribadi gitu. Tapi kalau kita ngomong sisi kekurangan ya, baik sisi kekurangan MacBook yang pertama harga lah. Ya kalau memang sudah sultan ya memang nggak masalah, tapi dari harga yang sama kalau kita konversikan ke PC rakitan itu jauh lebih kita bisa custom banyak hal. Karena kalau kita beli laptop yang burn up, ya utamanya MacBook ini banyak yang RAM-nya itu onboard, nggak bisa ditambah. Itu nganyel gitu sebenarnya. Lalu untuk misalnya RAM-nya itu juga RAM-nya ada yang nggak bisa ditambah gitu. Jadi sudah onboard begitu. Ya memang cepet, cuma kelemahannya kalau misalnya kita udah ganti zaman, kita mau nambah RAM atau kalau harddisknya bisa gampang lah. Nambah RAM atau nambah kecepatan RAM utamanya ya, itu susahnya luar biasa gitu. Utamanya kalau misalkan mau nambah RAM. Kalau untuk nambah harddisk beberapa gampang lah bisa, cuman kita harus install ulang OS dan sebagainya yang melelahkan lah gitu. Nah kalau pakai PC rakitan kan tinggal tambah lagi, misalnya habis space-nya habis tambah lagi itu bisa bebas. Nah yang lainnya software-softwarenya itu terikat banget sama Apple ya. Kita kalau lisensi sebenarnya sih lisensi biasalah, kalau kita mau beli software ada lisensinya. Cuman kalau
untuk misalnya pakai software-softwarenya tidak semuanya kalau yang kebiasaan pakai Windows pindah ke Apple tidak ada. Di ya mirip-mirip fungsinya tapi kadang kita maunya software ini, ternyata di Apple nggak ada. Tapi ada juga software yang di Apple bagus-bagus, ringkes, kecil tapi fungsinya banyak banyak banget untuk bisa dipakai, di Windowsnya nggak ada. Ini kadang beda lintas begini yang bikin emosi dari sisi ya kita melihatnya kayak semacam kelemahan. Tapi kita juga nggak menuntut banyak ke vendor software, masa dia bikin di Windows sama di Apple sama bagus ya, mungkin masing-masing ya butuh resource yang banyak gitu. Itu saja sih untuk dari sisi kelemahan di MacBook Pro. Tadi beberapa udah saya sampaikan ketika saya mendiskusikan, tapi secara saya pribadi alasan mengapa saya membeli MacBook Pro tentu paling utama, paling besar karena pada waktu saya membeli itu yang paling paling bisa membantu saya lebih maksimal dalam bekerja. Adapun sekarang ya saya kombinasi ada PC rakitan untuk project tertentu, pakai MacBook Pro untuk project yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.